berapa kali nyarinya? Sekali aja udah, kan begitu. Nah, tapi kalau rezeki ini berkali-kali, aksar, makanya Nabi katakan seperti itu, lebih banyak lagi. Nah, rezeki mencari seorang hamba ini lebih banyak daripada kematian mencari seorang hamba. Nah, sebagaimana kematian itu tidak pernah salah ketika mencari seseorang, rezeki pun sama. Ini nggak pernah salah ketika mencari seseorang, selalu tepat sasaran. Nah, pasti seperti itu, nggak akan pernah tertukar. Rezeki satu dengan yang lainnya ini nggak akan pernah tertukar. Nah, maka daripada itu, ini ketika ada orang ini yang masih hasud dengan rezeki seseorang, maka ulama-ulama ini katakan dia itu bukan hasud kepada orangnya. Ada orang yang masih iri, dengki, hasud dengan rezeki yang dimiliki seseorang, pada hakikatnya dia nggak hasud, iri, dengki kepada orang itu. Nah, yang dia hasudin, yang dia irikan, yang dia dengkikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang masih hasud kepada rezeki seseorang, hakikatnya dia ini hasud dengan Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasanya kalau mau protes, protes sama Allah. Karena yang membuat dia kaya, yang membuat dia mendapatkan rezeki Allah. Nah, kalau nggak suka dengan seseorang karena rezeki yang ada pada dirinya, berarti dia nggak suka sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena memang rezeki daripada Allah, udah jelas sudah. Nah, makanya kalau seandainya memang kita faham tentang hal ini, betul-betul yakin, karena memang masih ragu, memang ini perkara yang memang sulit dan memang harus dilatih. Nah, ketika keraguan itu datang, nafikan. Ragu itu datang, langsung yakinkan lagi rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seperti itu, tenang hidupnya. Nah, nggak ada hasud sama orang tuh, nggak ada. Nggak ada benci sama orang tuh, nggak ada. Nah, karena apa? Karena dia yakin yang memberikan rezeki Ar-Razzaq wallah. Ar-Razzaq ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika dalam proses mencari rezeki, nah, dia nggak bakal langgar tuh syariat Allah. Nah, ketika pekerjaan ini melanggar syariat Allah, dia tinggalkan. Karena apa? Karena dia yakin bukan pekerjaan yang memberikan rezeki, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Nah, ketika pekerjaan itu harus membuat dia meninggalkan daripada suatu perintah Allah, maka dia nggak kerjakan. Karena apa? Karena dia yakin yang memberikan rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka daripada itu, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala dalam hikam beliau, nah, beliau katakan untuk orang-orang, nah, beliau katakan ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau katakan ijtihaduka fima duminalaka, kesungguhan kamu, ambisiusnya kamu terhadap perkara yang sudah dijamin kepada engkau. Apa yang sudah dijamin? Rezeki. Nah, terhadap sesuatu yang sudah dijamin, terhadap sesuatu yang sudah ditentukan, ambisi betul, sungguh-sungguh dalam melakukannya, sungguh-sungguh dalam mencarinya. Nah, padahal sudah dijamin sama Allah Ta'ala. Nah, wa taqsiruka, dalam hal yang sama, dalam waktu yang sama, wa taqsiruka fima tuliba minka, ketika sungguh-sungguh terhadap rezeki, nyari rezeki, sungguh-sungguh betul. Nah, tapi terhadap perkara-perkara yang ia dituntut untuk melakukannya, apa? Ibadah sama Allah, menjauhi larangannya Allah. Nah, terhadap hal-hal yang seperti itu dia taksir, dia lalai, dia tidak menjalankannya. Giliran rezeki sungguh-sungguh, tapi giliran perintah Allah dia lalai. Nah, maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari katakan dalilun, ini indikasi, tanda bahwasannya hatinya udah mati. Nah, ini hatinya udah padam, cahaya hatinya, basirahnya ini nggak ada, intimasil basirah. Nah, ini basirahnya, cahaya hatinya sudah padam, sudah tidak ada, nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
mana yang betul, mana yang salah. Nah, dia kerja mati-matian, tapi di dalam pekerjaannya ia langgar semua perintah daripada Allah. Ia nggak jalankan semua perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal udah dijamin rezekinya. Nah, tapi terhadap perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ini tidak dijalankan, maka ini tanda indikasi matinya hati daripada seseorang. Nah, hati daripada seseorang. Nah, maka daripada itu harus kita ini meyakini bahwasannya rezeki itu adalah bersumber dan pasti berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai daripada pekerjaan kita, bisnis kita, kemudian perdagangan kita atau hal-hal yang lainnya ini membuat kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala atau melanggar perintahnya Allah taala atau tidak menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena rezeki ini sudah dipastikan, sudah ditetapkan kepada seseorang. Nah, ahbabana fillah, tapi bukan berarti kita ini santai-santai aja. Nih, jangan salah paham. Oh, rezeki udah dipastikan, rezeki udah dibagi-bagikan, udah kita tidur aja udah, begitu. Nah, ini salah paham berarti begitu. Nah, bukan berarti ini kita santai-santai, kemudian kita nggak ada usaha, kita nggak melakukan, nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau bisnis, nggak mau dagang, nggak mau yang lainnya. Kenapa? Karena dia yakin merasa, oh, rezeki daripada Allah. Allah sudah tetapkan, Allah sudah pastikan, rezeki lebih banyak mengejar kepada seorang hamba dan nggak akan pernah salah. Makanya kita santai-santai aja. Oh, nggak boleh begitu. Ada orang yang begitu di zaman Sayyidina Umar, diomelin, diusir sama Sayyidina Umar. Nah, kamu mau nunggu hujan emas. Nah, kamu mau nunggu hujan emas, nggak kerja. Nah, nggak ada usaha. Nah, seperti itu. Nah, jadi bukan berarti ketika kita yakin bahwasannya rezeki itu daripada Allah kemudian kita santai-santai aja. Enggak. Ini kita juga perlu asbab. Nah, perlu asbab. Ya, memang betul antara rezeki ini ada dua jalan. Nah, ada yang dengan asbab, ada yang rezekinya ini tajrid. Nah, ada rezeki itu secara tajrid, ada rezeki itu dengan asbab. Nah, asbab ini yang maksudnya sebab dulu. Kita usaha, kita kerja, kita bisnis, kita dagang, kita yang lainnya. Nah, itu namanya asbab untuk mendapatkan rezeki. Nah, ada juga rezeki itu tajrid. Dia nggak perlu usaha memang. Dia nggak perlu kerja, nggak perlu dagang, nggak perlu bisnis, nggak perlu ngapa-ngapain, rezeki itu datang sama dia. Ada. Nah, itu namanya tajrid. Nah, dan ada orang-orang seperti itu. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Jadi manusia ini makomnya dua. Ada makom tajrid, ada makom asbab. Nah, yang asbab jangan berangan-angan untuk jadi tajrid, nggak kena, nggak nyampe. Nah, ini nggak akan nyampe. Tajrid daripada mana dalilnya? Ini daripada kisah yang paling terkenal, masyhur di dalam Al-Quran. Ini kisah daripada Siti Maryam. Siti Maryam, ibu daripada Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, ini ketika Nabi Zakaria, Nabi Zakaria paman beliau sekaligus juga guru beliau. Nah, setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam. Nah, jadi Siti Maryam kerjanya ngapain? Enggak kerja Siti Maryam. Bisnis? Enggak. Dagang? Enggak. Kerja? Enggak. Jualan online? Enggak juga. Enggak ada sama sekali. Nah, apa yang dilakukan sama Siti Maryam? Di mihrab aja. Ngapain? Zikir sama Allah. Zikir, ibadah, udah begitu aja kerjanya tiap hari. Nah, tapi ketika Nabi Zakaria ini setiap, bukan sekali ya, setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa. Nah, selalunya ini Nabi Zakaria mendapatkan rizki. Nah, maksudnya ada makanan-makanan, dalam tafsir dikatakan ada makanan-makanan yang harusnya di musim itu nggak ada, tapi ada di mihrabnya Maryam. Nah, di mihrabnya Sayyidatuna Maryam, Siti Maryam itu ada. Nah, jadi ada buah-buahan yang bukan pada masanya. Harusnya buah-buahan ini nggak ada, tapi ada di mihrabnya Maryam.
Nah, ini luar biasa. Padahal Sayyidatuna Maryam nggak kemana-mana. Makanya Nabi Zakaria nanya, ini aneh, orang nggak kemana-mana, tapi makanan setiap hari ada. Maka Nabi Zakaria nanya, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, ini dari mana nih makanan ini? Ini makanan-makanan ini, buah-buahan ini dari mana? Apa jawab beliau? Qalat huwa min indillah. Nah, beliau katakan ini semua murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Allah semuanya. Maryam, ini dari mana? Dari Allah. Seperti itu. Nah, ini namanya tajrid. Ada rezeki yang memang tanpa usaha. Nah, ada orang-orangnya, ini ada makomnya. Nah, seperti siapa ya? Tadi Sayyidatuna Maryam memang fokus ibadah sama Allah, sehingga Allah kasih Sayyidatuna Maryam ini rezekinya tajrid. Nah, tanpa usaha memang ada orang-orang yang begitu, nggak perlu asbab dia nih, nggak perlu sebab untuk mendapatkan rezeki. Nah, seperti juga Ummu Aiman radhiyallahu anha, yang Nabi SAW katakan ummi ba'da ummi Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman itu ummi ba'da ummi, ibu setelah ibuku adalah Ummu Aiman. Nah, karena memang Ummu Aiman ini adalah pengasuh Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih kecil. Ini Ummu Aiman, sayang Rasulullah dengan Ummu Aiman. Nah, Nabi katakan saking sayangnya Nabi katakan ummi ba'da ummi Ummu Aiman, ibu setelah ibuku ini adalah Ummu Aiman. Nah, sehingga nantinya Ummu Aiman dinikahi oleh Sayyidina Zaid bin Harithah. Nah, Sayyidina Zaid bin Harithah, karena Nabi katakan barang siapa yang ingin menikahi perempuan ahli surga, nikahi Ummu Aiman. Sampai Nabi katakan begitu. Sayangnya Nabi luar biasa kepada Ummu Aiman. Nah, radhiyallahu anha. Nabi katakan siapa orang yang pengen nikah dengan perempuan yang udah pasti, udah dijamin. Nah, bahasa begitu. Nah, perempuan ahli surga ini menikah dengan Ummu Aiman. Nah, akhirnya dinikahi oleh Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nah, Ummu Aiman ini ketika di dalam hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu di tengah perjalanan Ummu Aiman kehausan luar biasa. Nggak ada uang, nggak ada harta, nggak ada minuman, lemes, lemah dalam proses hijrah ke Madinah. Nah, haus yang luar biasa. Nah, kemudian tiba-tiba itu turun, ini cerita daripada Ummu Aiman, turun langsung ember dari langit, wadah daripada langit, turun langsung di hadapan Ummu Aiman. Nah, kemudian beliau minum airnya. Nah, maka kemudian beliau katakan sejak saat itu saya nggak pernah lagi mengalami yang namanya rasa haus, nggak pernah lagi saya. Nah, sejak minum air yang ada di wadah, yang ada di ember, yang memang muncul turun daripada langit, saya nggak pernah haus lagi. Nah, mau saya di mana, di padang pasir, dimanapun, saya nggak pernah haus lagi setelah minum minuman yang langsung turun daripada langit. Nah, ini namanya tajrid. Ada orang-orang yang seperti ini bukan dongeng ya, ini benar-benar ada riwayatnya, memang betul. Nah, terjadi kepada Sayyidatuna Ummu Aiman. Nah, ini rezeki namanya tajrid, tanpa asbab, dia nggak ada asbab. Nah, ada orang-orang yang berada di makom ini. Nah, ada orang-orang yang memang di makom ini, makom tajrid. Ada di makom tajrid, makom tanpa asbab untuk mendapatkan rezeki. Nah, dan juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan Imam Malik. Nah, ini menggambarkan bagaimana ada dua rezeki. Nah, jadi Imam Malik dengan Imam Syafi'i ini pernah debat, adu argumentasi. Ini guru sama murid. Imam Syafi'i murid, Imam Malik gurunya. Nah, kata Imam Syafi'i, rezeki itu dengan asbab, rezeki itu dengan sebab. Kata Imam Malik, enggak, rezeki itu tajrid, rezeki itu tanpa asbab. Nah, begitu debatnya, adu argumen, guru dengan murid. Nah, biasa, ini guru sama murid debat itu biasa.
Nah, jadi kata Imam Syafi'i, oh enggak, rezeki itu dengan asbab, harus asbab dulu, ada asbabnya dulu dicari nih, kerja, bisnis, dagang, baru dapat rezeki. Kata Imam Malik, enggak, rezeki itu dengan tajrid. Nah, enggak perlu usaha, rezeki itu akan datang. Nah, akhirnya selesai majelisnya, Imam Syafi'i pulang. Nah, dalam perjalanan Imam Syafi'i ngelihat orang lagi panen korma atau anggur. Nah, lagi panen korma. Akhirnya kata Imam Syafi'i, wahai Tuhan, boleh nggak saya bantuin? Tuhan lagi panen, boleh nggak saya bantuin panen? Nah, kata yang punya kebun, oh ya silahkan bantuin. Nah, akhirnya dibantuin. Imam Syafi'i bantuin kerja, kan gitu. Kerjanya ngapain? Bantuin manen korma kebun orang. Nah, gitu. Nah, akhirnya panen tuh Imam Syafi'i bantuin. Nah, udah selesai panennya, dikasih Imam Syafi'i satu kantong korma. Nah, satu kantong korma dikasih sama pemilik kebun kepada Imam Syafi'i. Nah, dikasih, nah nih hadiah satu kantong kurma karena kamu udah bantuin saya. Nah, nih hadiah. Nah, kata Imam Syafi'i, ya ini dalam hati katakan, betul pendapat saya, rezeki itu dengan asbab. Saya kerja dulu nih, saya usaha dulu, saya bantu orang dulu nih, bantu orang manen, baru saya dapat nih korma nih. Kalau saya nggak bantuin manen, saya nggak bakal dapat korma. Rezeki dengan asbab, kata Imam Syafi'i, dalam hati begitu. Nah, rezeki dengan asbab. Nah, akhirnya Imam Syafi'i, nah ini karena dapat hadiah, nah ini hadiahnya pengen dikasih sama gurunya, sambil pengen negesin bahasanya begitu, pengen negesin sama gurunya bahwasannya pendapat dia ini benar gitu, pendapat dia ini benar. Akhirnya Imam Syafi'i datang lagi ke tempatnya Imam Malik bawa korma. Kemudian Imam Syafi'i katakan, Imam Syafi'i nggak bilang, wahai Tuan, wahai Imam Malik, kamu salah, saya benar, nggak begitu, enggak. Nah, tetap dengan adab gitu, tetap dengan adab, mau menunjukkan argumentasinya, nah dalil-dalilnya ini tetap dengan adab. Imam Syafi'i hanya cerita aja, wahai Tuan, tadi habis daripada tempatnya guru, saya pergi nih keluar, di tengah jalan saya ketemu orang lagi manen kurma, saya bantuin. Pas saya bantuin, selesai bantuin, saya dikasih nih kurma nih sekantong. Nah, sekarang kurma ini saya hadiahkan kepada Tuan. Nah, saya hadiahkan kepada guru, kepada Imam Malik. Nah, maksudnya Imam Syafi'i cuma cerita begitu. Maksudnya kata ini apa namanya, pemahaman daripada ceritanya Imam Syafi'i pengen nunjukin, ini loh pendapat saya bener gitu. Ini loh pendapat saya bener, rezeki itu dengan asbab. Saya kerja dulu, saya bantuin orang manen dulu, baru saya dapat rezeki. Nah, tapi Imam Syafi'i hanya cerita kepada Imam Malik begitu. Nah, apa kata Imam Malik? Imam Malik kan tadi berpendapat bahwasannya rezeki itu tajrid, rezeki itu tanpa asbab. Akhirnya dibalikin sama kata Imam Malik, wahai Syafi'i, dari tadi saya itu emang kepengen banget makan korma. Saya dari tadi ini kepengen banget makan korma emang. Nah, tapi saya nggak punya pohon korma, dan saya juga nggak kerja di tempat apa namanya perkebunan, astagfirullahaladzim. Nah, perkebunan korma. Nah, akhirnya kata Imam, saya di sini aja ngajar. Kata Imam Malik begitu, saya di sini aja di majelis, saya ngajar aja. Nah, tapi Allah kirim orang untuk ngantar korma kepada saya nggak kerja, saya nggak usaha, saya nggak bantuin orang manen di kebun korma, enggak. Nah, tapi Allah utus orang untuk nganterin korma kepada saya. Nah, Imam Malik juga jawabnya dengan cerita. Imam Syafi'i ngasihnya dengan cerita, Imam Malik juga jawabnya dengan cerita. Maksudnya kata Imam Malik, ini juga saya benar argumentasi saya, tajrid. Saya nggak usaha nih, korma datang sendiri sama saya. Nah, maknanya apa? Dua-duanya benar.
Nah, tiap-tiap orang ini ada yang memang makomnya asbab, sebab, ada yang memang dia rezekinya ini tajrid. Nah, makanya ini nggak bisa nih dicampur-campur. Nah, yang rezekinya asbab jangan berharap untuk jadi tajrid, nggak bisa, nggak kena. Dia rezekinya apa? Allah udah tetapkan kepada dia rezekinya ini caranya bagaimana? Asbab, harus kerja dulu, usaha dulu. Nah, kemudian dia berkeinginan untuk tajrid, nggak bakal dapat dia. Nah, makanya itu yang diomelin oleh oleh sahabat Sayyidina Umar, pergi kamu usaha, kerja. Nah, jangan males-malesan. Nah, karena apa? Karena memang tajrid ini ada makomnya. Nah, ada orang-orangnya, ada kedudukannya. Nah, yang udah tajrid nggak usah kerja lagi, udah fokus saja ibadah. Nah, fokus aja ngajar, fokus aja di dalam kebaikan, karena memang rezekinya tajrid. Nah, jadi ada nih, jangan menyalah-nyalahkan nih. Kalau seandainya ada orang-orang yang memang makomnya tajrid, jangan disalahkan, memang betul, karena memang rezekinya ini tajrid. Nah, kemudian yang asbab ya memang harus kerja. Nah, ini juga jangan disalah-salahkan. Nah, karena dua-duanya ini ada makomnya, ada dua jalannya, dua-duanya sama-sama betul. Nah, ada makom asbab, ada makom tajrid. Nah, kemudian juga dulu di Yaman ada ulama namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban, namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban, salah satu daripada wali min auliyaillah. Nah, salah satu daripada wali min auliyaillah. Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini orangnya biasa aja, kesehariannya biasa aja. Nah, tapi ada satu yang sangat kelihatan lah pada Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu, dia punya istri galak. Dia punya bini, istri itu galak luar biasa. Tiap hari diomelin itu, suaminya diomelin tiap hari, dimarahin, diomelin. Nah, galak istrinya. Nah, ada yang sama ada yang sama dengan Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Nah, malu-malu ya. Nah, Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini punya istri galak luar biasa, ngomel aja tiap hari, kerjaannya ngomel aja. Nah, dan Syekh Abdurrahman Bajalhaban setiap diomelin sabar aja, nggak pernah balas, sabar aja beliau. Diomelin sama istrinya, dimarahin sama istrinya, sabar aja. Nah, sampai akhirnya ini karena mungkin kelamaan diomelin sama istri, akhirnya sumpek juga dia. Tiap hari ngomel, kerjaannya ngomel aja, marahin aja. Akhirnya lama-lama sumpek juga, tapi nggak balas, nggak pernah ngebalas, sabar Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Nah, akhirnya beliau ini pengen uzlah, puyeng nih sama istrinya, pusing ngadepin istrinya, akhirnya pengen uzlah. Nah, pengen uzlah, pengen nyendiri. Di mana? Di gunung. Nah, akhirnya dia pergi ke gunung tuh. Nah, pengen ngindarin istrinya, akhirnya dia pergi ke gunung. Nah, ketika pergi ke gunung, naik ke gunung, ternyata di gunung ini ada dua wali Allah juga. Ada dua wali Allah, yang mana dua wali Allah ini memang tinggal di sana. Nah, udah lama tinggal di sana. Akhirnya ketemu dia, yang dua wali Allah ini punya tempat di atas gunung. Nah, tempat dia ibadah, tempat melakukan dia ini takarrub kepada Allah. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini ngomong, wahai tuan, boleh nggak saya ini sama-sama dengan tuan di sini ibadah, takarrub, mendekatkan diri sama Allah, istighfar, zikir, sama tuan nih bareng-bareng di sini, boleh nggak? Nah, kata dua wali Allah ini, salah satunya katakan, oh iya silakan, nggak apa-apa. Nah, tapi kami ini punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Nah, jadi kami punya kebiasaan, kalau seandainya kami ini lapar, kami kehausan, kami kelaparan, nah, salah satu daripada kami ini doa sama Allah untuk didatangkan makanan. Nah, untuk didatangkan makanan, jadi minta sama Allah ntar ada makanannya.
begitu. Nah, minta doa sama Allah, angkat tangan doa sama Allah, mohon sama Allah, ada itu makanan. Nah, tanpa perlu usaha. Nah, ini namanya tajrid. Nah, ada orang-orang kayak begitu. Nah, dan kami ini ganti-gantian. Nanti hari ini saya, besoknya dia, besoknya lagi saya, besoknya lagi dia. Saya ganti-gantian aja itu. Nanti tiap hari ini jadwal siapa? Jadwal saya. Udah saya yang doa. Saya yang doa, nanti turun makanan dari langit, Allah hidangkan untuk kami berdua. Nah, besoknya nanti teman saya, gitu aja kami ganti-gantian. Kalau kamu pengen sama-sama dengan kami, ya kamu juga kebagian doa nantinya. Kamu juga harus menyiapkan makanan. Nah, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini, karena memang beliau merasa orang biasa, akhirnya beliau katakan, wah, kalau begitu saya belum bisa begitu mah. Saya nggak bisa begitu, saya nggak bisa mohon sama Allah kemudian turun makanan langsung, nggak bisa saya begitu. Nah, apa kata dua wali Allah ini? Gampang caranya. Gimana caranya? Nah, kemudian dua orang wali Allah ini katakan, kami ini dikasih tahu sama wali-wali yang ada di atas kami makomnya, yang lebih tinggi lagi derajatnya. Nah, bahwasannya kalau ingin diijabah doanya, tawasul dengan seseorang yang bernama Abdurrahman Bajal Haban. Nah, tawasul dengan menyebut nama Abdurrahman Bajal Haban dengan keberkahan namanya Abdurrahman Bajal Haban. Nah, ini Allah datangkan makanan untuk kami. Nah, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini bilang, Abdurrahman Bajal Haban, kayaknya saya itu. Beliau nggak sadar nih, yang dimaksud itu ternyata memang beliau. Nah, jadi wali begitu ya. Wali ini ada beberapa kategori. Ada yang memang dia tahu dirinya wali dan orang juga tahu dia wali, masyhur. Ada wali yang dia tahu dia wali, orang nggak pada tahu dia ini wali. Nah, ini wali yang ketutup, mastur. Ada yang ketiga, orang lain tahu dia wali tapi dia nggak sadar bahwasannya dia wali. Nah, ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Orang lain tahu dia wali tapi dia sendiri nggak sadar bahwasannya dia ini wali. Nah, itu wali begitu. Nah, Syekh Abdurrahman termasuk yang ketiga tadi. Orang lain tahu dia wali, cuman dia nggak sadar dia wali. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban nanya, Syekh Abdurrahman Bajal Haban, wahai Tuan, kok Abdurrahman Bajal Haban itu kok bisa hebat banget dia itu? Nah, kok bisa dia kayak begitu tuh? Itu kenapa dia? Gitu. Kenapa kok bisa namanya ini ditawasulin, ini bisa menurunkan makanan untuk dihidangkan kepada kalian? Ini kenapa bisa begitu Abdurrahman Bajal Haban tuh? Nah, kemudian wali Allah ini bilang, kami juga dikasih tahu sama wali-wali di atas kami, Abdurrahman Bajal Haban itu Allah naikkan makomnya menjadi wali besar. Nah, karena sering diomelin sama istrinya dan dia sabar. Oh, begitu Pak, sabar. Nah, karena sering diomelin, dimarahin sama istrinya, tapi dia sabar. Nah, nggak pernah ngelawan, nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngadu, dia sabar. Nah, akhirnya kata si Abdurrahman Bajal Haban dalam hati, kalau begitu saya nggak usah di sini, udah turun aja udah ke rumah, naikin makom, udah nggak apa-apa diomelin setiap hari, nggak apa-apa. Naikin makom, akhirnya nggak jadi. Nah, akhirnya nggak jadi karena apa? Oh, ternyata itu asbabnya. Asbab dia jadi wali apa? Diomelin sama istrinya. Nah, itu istri, berarti itu soleha bukan ya? Tapi asbab dia jadi wali kan begitu. Berarti soleha nggak tuh istrinya? Nah, begitu. Nah, itu maksudnya tadi rezekinya tajrid. Nah, ada orang yang memang tajrid dan itu ada memang. Nah, kita nggak usah menafikan, nggak usah aneh. Memang ada rezeki tajrid itu ada. Nah, tapi yang tajrid ya udah berada di dalam makomnya, jangan sampai turun level untuk makom asbab. Nah, orang-orang yang asbab, yang sebab, ini jangan sok-sokan tajrid begitu maksudnya. Nah, yang asbab ya udah jalanin.
Nih kalau seandainya ya jamaah masih males, sholat jarang-jarang, puasa juga bolong-bolong, ya udah jangan ngarep tajrid, nanti kerja udah. Nah, nggak usah apa sok-sokan mau jadi tajrid, nggak bakal bisa. Nah, karena tajrid sudah ada ketentuannya, asbab juga sudah ada ketentuannya. Nah, makanya ini Allah juga katakan, Allah firmankan, huwallazi ja'ala lakum ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Nah, Allah Ta'ala firmankan, ini sampai jam berapa nih? Habis sudah? Belum? Ya, dikit lagi. Nah, wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Nah, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kalian, bagi kalian, bumi ini, al-ard, bumi ini zalul, mudah. Allah katakan bumi ini mudah. Famshu fi manakibiha, maka berpencarlah kalian, nih apa namanya, jalanlah kalian fi manakibiha, ini kemana-mananya udah berpencar dah. Nah, maksudnya ngapain? Cari rezeki, mencar. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizki, dan makanlah sebagian daripada rezeki. Maksudnya apa? Usaha. Maksudnya apa? Ini Allah katakan begini, usaha. Allah katakan ini bumi Allah jadikan gampang. Kalau mau usaha gampang. Nah, udahnya rezeki dijamin sama Allah. Kemudian Allah katakan dunia ini, bumi ini gampang. Udah jalan aja keluar. Rezeki itu udah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi tetap jangan sampai di dalam pekerjaan kita, bisnis, perdagangan atau apapun, ini melanggar daripada syariatnya, perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atau meninggalkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita paham tentang hal ini, tenang dah pokoknya, enak aja. Nih orang mau dapat rezeki banyak, santai aja. Nah, karena dia yakin rezeki nggak ketuker. Nah, menjalankan hidup dapatnya sekian, ya udah terima sama Allah, nggak ada suzon sama Allah. Ya Allah, saya udah apa namanya, saya udah rajin jamaah, tapi masih gini-gini aja, miskin-miskin aja. Nah, akhirnya nggak bersyukur sama Allah. Nah, padahal rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan itu yang terbaik buat kita, pasti itu yang terbaik buat kita. Apa yang ada pada kita sekarang, syukuri deh. Nah, itu yang memang terbaik buat diri kita. Rezeki sudah ditentukan, rezeki yang mencari seseorang. Nah, tapi tetap kalau dalam makom asbab kita harus mencari, mengejar daripada rezeki. Nah, karena itu bagian daripada cara rezeki untuk mendatangi seseorang. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita untuk kita ini betul-betul yakin, nah, bahwasannya Ar-Razzaq ini yang memberikan rezeki, Allah, itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semakin bersyukur kepada Allah, semakin ridho dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini yang disampaikan. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna bihi min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syariyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna